이게 왜 여기 있는 거지? 찾았다. 대체 나한테 왜 이러는 거냐고. Saat itu di toilet hotel, wanita sosialita itu ditemukan tidak bernyawa dengan mata yang memerah. Apa yang terjadi pada wanita sosial tersebut? Sementara itu, Hongse yang saat itu mengikuti Sanyong kemudian menutupi tubuhnya dengan jaket milik Sanyong. Hongse bertanya apa Sanyong baik-baik saja. Sanyong bingung mengapa ia memiliki jaket ini. Hongse berkata jika barusan Sanyong mengakui perbuatannya, jika Sanyong telah membunuh semua orang. Sanyong bingung bagaimana bisa ia berkata seperti itu. Hongse yakin bukan Sanyong yang melakukannya, karena ia tahu Sanyong orang seperti apa. Meskipun uangnya hilang setelah ditipu pun, Sanyong tidak bakalan membunuh penipu tersebut. Namun jika memang benar Sanyong adalah pelakunya, Hongse berharap Sanyong datang kepadanya karena mereka berdua bukan orang asing. 조서 이쁘게 잘 써줄 테니까 나한테 오라고. Sebelum pergi, Sanyong berkata bagaimana jika pelakunya adalah seorang hantu. Apa Hongse percaya kepadanya? Meskipun Hongse bakalan tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Lalu setelah itu Sanyong melihat di saku jaketnya banyak struk pembelian dan juga kartu black card milik Haesang. Ternyata kemarin saat dirasuki, Sanyong menghabiskan uangnya Haesang dengan berbelanja barang-barang mewah. Sementara itu, Haesang memutuskan untuk pergi ke rumah utama, yaitu rumah neneknya. Rupanya Haesang adalah pewaris tunggal kekayaan milik neneknya. Tapi Haesang tidak tertarik bekerja di perusahaan milik neneknya itu. Dulu Haesang tinggal dengan neneknya semenjak ibunya tiada. Neneknya melarang Haesang membicarakan kematian ibunya. Padahal sejak ibunya tiada, Haesang mulai melihat keberadaan para roh. Dan Haesang membutuhkan perlindungan, namun neneknya menolak, bahkan berniat memasukkan Haesang ke rumah sakit jiwa. 그딴 소리 앞으로 입 밖에도 내지 마. Saat Haesang bertemu dengan neneknya, Haesang menunjukkan benda-benda yang dikubur oleh ibunya dan juga ia menunjukkan aksesoris merah tersebut pada neneknya. Seolah-olah Haesang tahu apa arti aksesoris tersebut bagi neneknya. Neneknya kemudian langsung mengusir Haesang. Haesang bingung mengapa neneknya selalu kesal saat ia membahas tentang kematian ibunya. 예, 알겠습니다. Malam itu saat pulang ke rumah, Sanyong melihat berkas perjanjian sewa sebuah toko baju yang telah ditandatangani oleh ibunya. Rupanya ibunya tetap mengambil warisan yang diberikan oleh nenek dan ayahnya Sanyong, lalu menyewa sebuah toko pakaian untuk menyambung hidup mereka. Menurut ibunya, ia berhak atas warisan tersebut. Anggap saja sebagai tunjangan anak selama ibunya membesarkan Sanyong. Jumlah uang itu tidak sedikit. Mereka bisa hidup nyaman dengan uang tersebut. 우리 그 돈이면 너 이제 고생 안 해도 돼. Namun, Sanyong masih merasa bersalah dengan kematian neneknya. Ia merasa tidak pantas mendapatkan uang tersebut. Tiba-tiba Sanyong mendapatkan bisikan apa Sanyong mau dia membunuh ibunya. Sanyong pun langsung ketakutan. Ia menyuruh ibunya keluar dari kamarnya. Lalu Sanyong menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia takut jika saja tiba-tiba ia kerasukan dan langsung membunuh ibunya sendiri. 한영아, 이게 또 화낼 일이야? Sementara itu, Haesang masih memikirkan masalah ini bersama dengan Woo-jin. Meskipun Woo-jin adalah hantu, paling tidak Woo-jin mau mendengarkan keluh kesah Haesang. Haesang sadar dulu ibunya mencoba menyegel roh jahat tersebut. Barang-barang yang dikubur oleh ibunya juga berkaitan dengan roh seorang gadis muda yang mungkin itu adalah Lee Mukdan. Sekarang, Haesang harus menyegel roh jahat yang menebar teror di tempat pertama kali ia melakukan pembunuhan, yaitu rumah neneknya Sanyong di Baekchagul. Woo-jin takut Haesang akan bernasib sama seperti ibunya. Namun karena Haesang sudah banyak menemukan petunjuk, sekarang Haesang tidak bisa berhenti. 여기서 멈출 순 없어. Lalu kemudian Sanyong datang ke rumah Haesang. Dia meminta maaf dan kemudian mengembalikan kartu black card milik Haesang. Haesang baru sadar jika tadi malam Sanyong telah menghabiskan banyak uang. Sanyong kemudian mengeluarkan uang dari dalam tasnya. Ia membayar hutangnya yang 5 juta dan juga uang yang ia habiskan tadi malam. Haesang lalu bertanya apa yang terjadi kepada Sanyong tadi malam dan dari mana Sanyong bisa mendapatkan banyak uang. Sanyong hanya berkata tidak apa-apa lalu pergi dari rumah Haesang. 분명히 뭔가를 숨기고 있어.
Haesang penasaran dan harus tahu apa yang terjadi kepada Sanyong. Ia pun memutuskan untuk menelusuri jejak kemana tadi malam Sanyong pergi. Woojin lalu bertanya bagaimana kabar ayahnya. Rupanya paman yang tinggal di rumah neneknya Haesang adalah ayahnya Woojin. 그 집엔 가기 싫다니까. Sementara itu, neneknya Haesang ingin ayahnya Woojin yang bernama Chiwon ini menyelidiki apa yang sedang Haesang lakukan. Siapa saja yang Haesang temui. Ternyata jabatan Chiwon tidak main-main. Karena Haesang tidak mau bekerja di perusahaan neneknya, maka Chiwon bertanggung jawab sebagai wakil presiden Junghyun Capital. Ia meminta anak buahnya untuk mengikuti detektif Moonjun yang merupakan teman dekatnya Haesang. 자주는 아니지만 계속 관계를 유지하는 걸로 알고 있습니다. Lalu di kantor polisi, detektif Moonjun memarahi Hongse yang pergi begitu saja meninggalkan arsip gudang tanpa mencari petunjuk dan tidak mengunci pintunya. Hongse meminta maaf karena ia ada urusan mendadak pada malam itu. Lagi pula ia sudah mencari petunjuk di sana. Namun sayang Hongse tidak menemukan apa-apa. Moonjun tetap menyalahkan Hongse karena ia lebih mementingkan urusan di luar ketimbang pekerjaannya. Hongse tidak terima ia sudah melakukan apapun yang Moonjun perintahkan kepadanya. Bahkan sudah beberapa hari ini Hongse tidur di markas mereka. Detektif Moonjun berkata bagaimana jika pelakunya muncul saat Hongse pergi. Hongse bingung, memangnya ada pelaku di dalam kasus yang detektif Moonjun selidiki. Bukannya semuanya adalah kasus bunuh diri, tapi Moonjun bersikeras itu adalah kasus pembunuhan. Hongse bilang jika julukan Moonjun di kepolisian adalah dukun, sementara Moonjun mengatai Hongse sebagai detektif yang hanya menginginkan promosi jabatan. Hari itu Moonjun dan Hongse bertengkar. Mereka pun memutuskan untuk mencari petunjuk sendiri-sendiri. 사명감을 가지고 일해야지. 제가 사명감 없이 Saat itu, Hongse dilerai oleh beberapa detektif dan kemudian Hongse melihat jika rekan detektifnya sedang menyelidiki kasus kematian sosialita yang tewas di dalam toilet bar. Hongse berkata malam tadi ia ada di bar hotel tersebut. Forensik menyimpulkan jika ini adalah kasus kematian dengan gagal jantung. Namun anehnya, seseorang seperti menyeret wanita itu masuk ke bilik toilet. Jadi pasti seseorang ingin menyembunyikan mayat tersebut. Dan satu hal lagi, sebuah tas milik wanita itu menghilang. Saat Hongse melihat tas tersebut, ia ingat tas itu ada di pesta saat ia kumpul-kumpul bersama teman-temannya. Hongse berniat untuk mengungkap kasus ini sendiri dan membuktikan ia bukan detektif yang hanya ingin mengincar promosi. 남들은 모르고 나만 아는 단서. Sementara itu, Sanyong mengirim pesan kepada ibunya jika ia ingin menenangkan diri. Sanyong pergi ke rumah neneknya dan di sana ia merenungi mengapa ini semua terjadi kepadanya. Ia juga minta maaf kepada neneknya karena sebenarnya ia tidak pantas menerima warisan dari neneknya. Lalu Sanyong sadar jika rumah neneknya itu berdebu. Ia pun membersihkan rumah neneknya itu jengkal demi jengkal, kamar demi kamar. Bahkan foto-foto ayah dan neneknya pun ia bersihkan. Pada kesempatan itu juga Sanyong mengirim pesan kepada Semi jika ia ingin bertemu dengan sahabatnya itu lalu menjelaskan semuanya. Namun sayang Semi tidak membalas pesannya. Karena kecapean, Sanyong pun tertidur di kamarnya yang dulu. Ia terbangun saat hari sudah mulai gelap dan kemudian Sanyong melanjutkan membersihkan kamar di sana. Tiba-tiba ia mendengar suara yang berbisik, meja rias laci ketiga. Awalnya Sanyong ketakutan, namun ia menuruti suara itu. Di dalam laci itu ada beberapa klise foto yang langsung Sanyong bawa ke studio foto. Ternyata isi klise itu adalah gambar-gambar tentang hantu lapar. Hantu lapar tercipta dari hasrat manusia yang tidak puas dengan apapun. 뭔가 목마름이 항상 남의 것을 갈고 남의 Sementara itu di tempat Semi menyesal hanya mempunyai kemeja putih dan sekarang kemeja itu kotor karena minuman kemarin. Semi sangat iri dengan kehidupan yang dimiliki oleh Yeonjung. Ia sangat berharap ia bisa hidup mewah seperti Yeonjung. Di sudut kamar Semi terlihat di sana ada tas mewah milik wanita sosialita yang tewas. Apa Semi yang mengambil tas tersebut? 하윤정 좋겠다. Saat Haesang pergi ke bar hotel tempat terakhir Sanyong pergi, Haesang melihat banyak polisi di sana dan akhirnya Haesang tahu ada seorang wanita yang tewas di hotel tersebut. Saat itu Haesang bertemu dengan Hongse. Ia memberitahukan bagaimana wanita itu bisa tewas. Wanita itu dibunuh oleh hantu lapar. Hantu lapar akan terus membunuh sampai hasrat mereka terpuaskan dan ini bukan korban yang terakhir. Menurut Hongse, Haesang sama gilanya dengan Sanyong. 목소리도 전염이야.
Saat itu, Hong Se juga menyelidiki kasus ini. Sayangnya, CCTV di tempat kejadian sudah diambil oleh detektif yang lain. Hong Se yakin pelakunya pasti wanita, mengingat tas korban menghilang dan pasti pelakunya sangat menginginkan tas tersebut. Hong Se lalu mencari kasus-kasus serupa, di mana ternyata banyak sekali kasus yang sama di mana korban tewas dengan pembuluh matanya yang pecah dan memerah, hingga disebut dengan kasus mata merah. Dan di mana ada korban, pasti ada barang yang hilang. Sayangnya, pelaku tidak bisa ditemukan. Meskipun kasusnya mirip, polisi tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan para korban. Jadi, dari mana Hae-sang bisa tahu tentang kasus ini? 대체 어떻게 한 거지? Keesokan harinya, Sanyong mengunjungi rumah Hae-sang lagi. Kebetulan saat itu, Hong Se juga berada di rumah Hae-sang untuk menanyakan perihal hantu lapar, dan ia ingin mendengar alasan Hae-sang tahu tentang kasus mata merah. Ia sebenarnya tidak percaya jika hantu yang disebut hantu lapar itu bisa membunuh orang. Saat itu, Sanyong baru tahu jika malam saat pesta itu terjadi ada seseorang yang tewas. Menurut Hong Se, salah satu pelakunya sepertinya adalah salah satu teman mereka. Hae-sang lalu berkata jika ia bisa tahu dari foto jika ada teman-teman Sanyong yang kerasukan hantu lapar. Sanyong lalu memperlihatkan foto pesta tersebut dari media sosialnya Yeonjung. Saat Hae-sang melihat foto tersebut, hanya Sanyong yang terlihat kerasukan, namun ia bukan dirasuki oleh hantu lapar. Saat itu, Sanyong sadar ada dua orang yang tidak ada di foto, dan itu adalah Yeonjung dan juga Semi. Sanyong dan Hae-sang langsung bergegas mencari di mana Semi berada, sementara Hong Se lebih memilih melakukan penyelidikan yang lebih rasional. 좀 더 이성적인 수사를 해봐야 될 것 같네. Sanyong dan Hae-sang mencari di mana Semi berada, namun mereka tidak bisa menemukannya. Sanyong lalu bertanya kepada Hae-sang apakah ia bisa mengusir hantu tersebut jika memang hantu itu merasuki Semi. Menurut Hae-sang, hantu lapar sulit untuk dihilangkan karena ia harus puas dengan apa yang ia mau. Temannya pernah dirasuki oleh hantu lapar, tapi akhirnya karena tidak tahan lagi, temannya itu bunuh diri. 빨리 찾아야 돼요. Sementara itu, Semi ternyata pergi menggunakan tas milik wanita yang tewas itu untuk bertemu dengan Yeonjung di salah satu kafe. Semi ternyata sangat tertarik dengan blouse yang mahal yang dipakai oleh Yeonjung. Ia kemudian meminta Yeonjung untuk meminjamkan salah satu bajunya karena Semi tidak punya waktu untuk membeli baju baru. Yeonjung pun tertawa karena sebenarnya Semi bukan tidak punya waktu, tapi ia tidak punya uang. Lalu kemudian serangga yang sama tiba-tiba melewati mereka berdua. 한 번만 부탁할게. Akhirnya Sanyong menemukan Semi lewat aplikasi pelacak yang pernah mereka download bersama. Saat itu, Sanyong melihat dari balik cermin ada sesuatu yang membuat Sanyong begitu terkejut. Sementara itu, di rumah suami Yeonjung, Hong Se mencoba untuk menginterogasi suaminya Yeonjung. Ternyata selama ini Yeonjung berpura-pura kaya. Sebenarnya bisnis orang tuanya bangkrut dan mereka sama sekali tidak punya uang. Yeonjung hanya tidak ingin teman-temannya meremehkannya. Saat itu, Hong Se melihat sebuah jam tangan mahal yang mirip dengan jam milik seseorang yang meninggal dengan kasus yang serupa. 사업이 안 좋아지셔서 이 집도 내놓기로 했어. Ternyata yang dirasuki oleh hantu lapar adalah Yeonjung, bukanlah Semi. Tas mahal itu dibawa Semi karena ia tidak tahu siapa pemiliknya dan ingin menyimpannya saja. Yeonjung pergi setelah melihat seorang wanita memakai jam tangan mewah. Sanyong pun datang menyelamatkan sahabatnya, lalu kemudian mendatangi Yeonjung yang hampir saja membunuh wanita pemilik jam tangan mewah itu. Lalu kemudian Yeonjung kabur dan ia menabrakkan dirinya sendiri di jalanan. 자, 사람 불러올게요. Akhirnya polisi tahu jika Yeonjung adalah tersangka pembunuhan yang terjadi di bar hotel, dan mereka juga tahu jika Hong Se ada di bar saat kejadian. Tapi ia tidak melaporkannya kepada polisi, justru ia menyelidiki hal ini sendirian. Mereka kemudian memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada kepala polisi. Saat ini Yeonjung tengah dirawat di rumah sakit. Sebenarnya saat seseorang dirasuki oleh roh jahat, manusia lebih sering menerima mereka karena sebenarnya roh jahat itu memenuhi keinginan mereka, seperti Yeonjung yang ingin terlihat kaya dan bahagia meski caranya salah. 교수님께 드리지 못한 얘기가 있어. Dan kali ini Sanyong memberitahukan kepada Hae-sang apa yang ia lakukan dengan kartu Hae-sang. Ia bersenang-senang dan membeli barang-barang mewah. Ia juga sadar sebenarnya ia tidak berhak menerima warisan dengan uang yang cukup besar dari neneknya. Lalu kemudian memakainya dan membayar hutang-hutangnya kepada Hae-sang. Namun jauh di lubuk hatinya, sebenarnya itulah yang Sanyong inginkan. Hidup tidak kekurangan. 이게 진짜 내가 아닐까요?
Haesang berkata itulah yang diinginkan oleh roh jahat tersebut. Ia akan memanfaatkan titik kelemahan manusia. Dan mulai sekarang Sanyong tidak perlu lagi ikut terlibat dalam hal apapun. Haesang yang akan menangkap roh jahat itu seorang diri. 영교수. 그때 얘기했던 그 사람. Saat itu Sanyong mendapatkan kabar jika hasil cetak foto klisenya sudah selesai. Salah satu fotonya ada seorang anak remaja yang mirip dengan hantu di rumahnya Haesang yang saat itu dilihat oleh Sanyong. Sanyong pun langsung bergegas pergi ke rumahnya Haesang. Karena Haesang tidak ada di rumah, Sanyong berencana untuk pulang. Tapi tiba-tiba pintu pagarnya terbuka sendiri. Sanyong tahu yang membukanya adalah Woo-jin, sosok hantu yang ia lihat. 내가 보여? Sementara itu, Haesang pergi ke rumah wanita yang membuat tali perbatasan untuk roh jahat. Ternyata wanita tua itu juga yang membuatkan tali untuk Gangmu dan juga ibunya. Biasanya tali itu dibuat untuk menjauhkan kesialan dan mencegah energi buruk masuk ke dalam. Lalu mengapa Gangmu dan ibunya membuat tali perbatasan tersebut? Saat Sanyong bertemu dengan Woo-jin, Sanyong berkata ia kira saat roh jahat pada dirinya menunjukkan alam hantu lapar, ia kira itu karena Semi. Namun ternyata tidak, roh jahat itu menuntunnya kepada Woo-jin. Siapa Woo-jin sebenarnya dan apa yang Woo-jin ketahui? Woo-jin hanya berkata ia tahu siapa yang membuat Sanyong dirasuki oleh roh jahat berambut panjang itu. 널 악귀를 만든 사람.